Dah. Salam Prasetyo. Baik, hari ini semua masuk ya anak-anak? Baik, sebelum Ibu memberikan materi baru pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas materi pada pertemuan minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya Fitri? Menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel, Bu. Oke, berarti minggu lalu kalian masih ingat kita membahas tentang menafsirkan yang ada di dalam novel, pandangan yang ada di dalam novel, yaitu bisa pesan dari penulis, ya, terus nilai-nilai yang terkandung dalam novel yang dikemukakan oleh penulis. Baik, lalu materi apa saja yang kamu dapat dari minggu lalu? Struktur isi cerita novel, unsur intrinsik dan ekstrinsik, nilai kehidupan yang ada di dalam novel. Oke, baik. Untuk struktur dari novel itu masih ingat? Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode, Bu. Oke, baik. Ibu rasa materi minggu lalu sudah tuntas dan kalian semua sudah paham betul dan kalian sudah mempraktekkan tentang menafsirkan pandangan dalam novel. Jadi, pada hari ini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu materi menganalisis isi dan kebahasaan novel. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah membuat media pembelajaran tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel, yaitu media papan musi, yaitu papan multifungsi menganalisis isi dan kebahasaan novel. Saya mohon bantuan kepada Safitri dan Dewi untuk memasarkan media yang sudah Ibu buat. Baik, Bu. Baik anak-anak, ini adalah papan musi, yaitu papan multifungsi tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Kalian juga bisa membuka pada halaman 7. Baik, di sini Ibu telah membagi-bagi ke beberapa sub. Yang pertama yaitu pengertian tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Pengertian yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguraikan unsur-unsur yang ada dalam novel, yaitu unsur intrinsik, ekstrinsik yang ada di dalam novel. Dan yang kedua yaitu kedua menganalisis isi novel, yaitu isinya yaitu dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang berada di dalam novel, seperti tema. Tema yaitu gagasan utama yang mendasari isi cerita. Yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian cerita atau rangkaian dari peristiwa yang ada di dalam novel. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh adalah orang yang berada di dalam novel. Kalau novel Dilan, nah tokohnya itu Dilan. Yang keempat yaitu latar dan setting. Latar adalah suasana, latar waktu. Jadi latar itu membahas tentang latar suasana, latar waktu, latar tempat. Yang kelima yaitu amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, yaitu bisa dari penulis novel untuk yang membaca novel tersebut. Yang keenam yaitu sudut pandang. Dan untuk unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar novel. Contohnya satu, biografi penulis. Yang kedua, psikologi penulis. Yang ketiga yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan yang berada di sekitar penulis yang bisa mempengaruhi isi cerita dari teks novel tersebut. Dan sub yang ketiga yaitu kebahasaan novel, yaitu yang pertama, karena sifatnya bercerita maka novel akan banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, urutan peristiwa dan alur akan membuat novel cenderung menggunakan kata kemudian.
Penggambaran tokoh dalam novel akan membuat banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirahasiakan oleh tokoh. Dan yang keenam yaitu novel dengan sudut pandang orang pertama, orang ketiga. Yang ketujuh, dalam sudut pandang orang ketiga, novel akan banyak menggunakan kata ganti seperti dia, mereka, dan yang
Untuk kelompok kedua, kalian akan menganalisis novel Birnatan. Untuk kelompok ketiga, kalian akan menganalisis novel Sebening Syahadat. Nah, untuk kelompok terakhir, kelompok 4, kalian menganalisis isi dan kebahasaan novel Laskar Pelangi. Nah, setelah kalian menganalisis isi dan kebahasaan novel seperti Hujannya Jatuh Bumi, Birnatan, Sebening Syahadat, dan Laskar Pelangi, kalian membuat media untuk menyampaikan dari analisis kalian. Bisa seperti ini, bisa menggunakan PowerPoint atau media apa saja. Nah, prakteknya akan dilakukan pada minggu depan. Baik anak-anak, Ibu tadi sudah memberikan pekerjaan rumah tentang materi menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dan sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengevaluasi materi pada hari ini. Dari materi menganalisis isi dan kebahasaan novel, sudah paham semua? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, apakah ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan pada pagi hari ini? Ya, Devi, silakan. Ya, Bu, materi hari ini kita membahas tentang analisis kebahasaan novel, yang mana kita bisa menganalisis dari unsur yang ada dalam novel. Lalu ada bagaimana menyunting novel dengan memperhatikan kebahasaan, kata penghubung, kata sifat, dan kata kerja. Oke, baik, Ibu rasa materi pada pertemuan hari ini semua sudah paham. Dan jangan lupa untuk mengerjakan PR menganalisis isi dan kebahasaan novel dan mempresentasikan hasil analisa kalian baik dalam papan multifungsi seperti ini atau menggunakan PowerPoint. Terserah kalian ya. Kalian buat semenarik mungkin. Dan untuk pertemuan minggu depan, setelah kita praktek dan setelah kalian mempresentasikan hasil analisa kalian, kita akan membahas tentang merancang novel dan novelis. Mengerti anak-anak? Nanti Baik. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri